Di sebuah desa kecil yang terpencil, ada sebuah sumur tua di tengah lapangan kosong. Warga desa percaya sumur itu pernah menjadi tempat seseorang mengakhiri hidupnya. Sejak itu, setiap malam terdengar suara tangisan dari dalam sumur. Tapi, tidak ada yang berani mendekat. Sampai seorang anak memutuskan untuk membuktikan kebenarannya. Desa Sukaanyar dikelilingi oleh hutan lebat, jauh dari keramaian kota. Di tengah desa itu, ada sebuah sumur tua yang sudah tak terpakai. Sumur itu dikelilingi oleh pagar kayu yang mulai lapuk, dan tak seorang pun di desa yang berani mendekatinya. Sumur itu angker, begitu kata Pak Sutya, tetua desa. Setiap malam kalau kau dengar suara tangisan, jangan pernah menoleh, itu bukan manusia. Anak-anak di desa sering mendengar cerita itu. Sebagian besar takut, tapi tidak dengan riang. Anak laki-laki berusia 12 tahun itu terkenal pemberani dan keras kepala. Ketika teman-temannya membicarakan suara tangisan, Rian tertawa. Itu cuma cerita orang tua, biar kita nggak main di sana, katanya. Malam ini, aku akan buktikan kalau itu cuma bohong. Malam harinya, Rian membawa senter dan diam-diam pergi ke sumur tua. Langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi oleh bulan yang pudar di balik awan. Ketika sampai di dekat sumur, angin dingin menyapu tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi, dia tetap melangkah mendekat. Awalnya semuanya sunyi, tapi tiba-tiba Rian mendengar suara. Pelan seperti seseorang menangis. Suara itu terdengar dari dalam sumur. Siapa di sana? Teriak Rian mencoba terlihat berani meskipun tangannya gemetar. Tangisan itu berhenti. Hening. Kemudian sebuah suara serak menjawab dari dalam sumur. Tolong! Oh, aku. Rian terdiam. Dia menyalakan senter dan mengarahkannya ke dalam sumur. Gelap. Tak ada apa-apa. Namun suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. Tolong, aku Rian. Mata Rian melebar. Bagaimana suara itu tahu namanya? Tubuhnya mulai terasa berat. Tapi ia tetap memaksa melihat ke dalam sumur. Saat ia membungkuk, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Kenapa kamu di sini malam-malam? Suara itu terdengar di belakangnya, seperti bisikan. Rian berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Napasnya semakin cepat. Kakinya terasa lemas. Ia mencoba berlari, tapi langkahnya seperti tertahan. Tiba-tiba, ia mendengar tawa kecil melengking, bercampur dengan suara tangisan. Rian pingsan di tempat. Keesokan paginya, warga desa menemukannya tergeletak di dekat sumur. Wajahnya pucat, matanya kosong. Saat mereka mencoba membangunkannya, Rian hanya berbisik pelan. Ada yang tinggal di sana. Jangan dengarkan suaranya. Sejak hari itu, Rian tidak pernah bicara lagi. Sumur tua itu tetap berdiri, meskipun kini warga desa semakin takut untuk mendekatinya. Setiap malam, tangisan itu masih terdengar, kadang disertai suara tawa yang membuat siapapun merinding. Warga hanya bisa berdoa, berharap mereka tidak pernah dipanggil oleh suara itu. Seperti Rian.